Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya ya. Kali ini kita akan membahas UM-UGM teman-teman. Matematika dasar. Kode soal 934. Totalnya itu ada 20 soal ya. Dan karena banyak 20 soal, supaya tidak terlalu panjang, saya bikin menjadi 5 bagian. 4 bagian. Bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, per bagian itu 5 soal. Jadi pas 20 soal teman-teman ya. Ini adalah bagian yang pertama, nanti teman-teman bisa dilanjutkan bagian yang kedua untuk melihat lanjutannya ya. Bagian ketiga dan keempat dan seterusnya. Oke, kita langsung membahas soal UMGM. Nomor pertama seperti ini. Teman-teman kalau mau mencoba terlebih dahulu juga sangat bagus ya. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Teman-teman yang ingin mencoba bisa di skip dulu ya. Terus coba kerjakan ya. Ini soal keempat. Dan ini soal yang kelima. Oke, saya bahas dari soal yang pertama. Jika rata-rata dari A, B, C, A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat berturut-turut adalah 2 dan 4. Artinya rata-rata dari ini adalah 2 dan rata-rata dari ini adalah 4. Gitu teman-teman ya. Maka rata-rata dari AB, BC, dan CA adalah yang mana? Oke, rumus yang diperlukan adalah rata-rata teman-teman. Simbolnya seperti ini X bar. Rumusnya ini semuanya kayaknya udah tahu. Jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah dibagi banyak. Sekarang kita proses. Rata-rata dari A, B, C adalah 2. Berarti jumlah dibagi banyak itu 2. Jumlahkan A tambah B tambah C. Bagi banyaknya ada 3 ya. Adalah 2. Dah, kalau kita kali silang jadinya 6 ya teman-teman ya. Selanjutnya rata-rata dari ini berarti sama jumlah dibagi banyak. Jumlahkan. Nah gini. Banyaknya ini ada 3 juga. Berarti dibagi 3. Adalah 4 itu rata-ratanya ya. Sekarang kita kali silang. Nah, berarti 12. Pertanyaannya rata-rata dari ini teman-teman. Berarti jumlah dibagi banyak juga. Jumlahkan berarti AB ditambah BC ditambah CA dibagi banyaknya. Nah, itu ada 3 data ya. Nah, ini berapa? Itulah pertanyaannya. Oke, berarti kuncinya apa? Kuncinya berarti kita harus mencari nilai ini berdasarkan yang diketahui ini. Nah, sekarang kita olah. Gimana itu caranya? Bagaimana caranya memperoleh AB tambah BC tambah CA, teman-teman? Coba lihat, teman-teman. Ini A tambah B tambah C, dan ini kuadrat. Jangan-jangan A tambah B tambah C itu dikuadratkan. Nah, sekarang kita coba ya. A tambah B tambah C ini kalau dikuadratkan itu jadinya apa, teman-teman? Nah, ini rumusnya. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah 2AB ya. 2AB gini ditambah 2AC ditambah 2BC. Nah, rumusnya itu, teman-teman. Biasanya teman-teman yang sering keluar, yang familiar itu A tambah B kuadrat gini. Itu kan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Atau tambah B kuadrat tambah 2AB. Nah, gini teman-teman. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Lah, kalau ada sebanyak 3 A, B, C gitu, rumusnya seperti ini. Oke, sekarang kita proses. Kita proses, nih saya kasih batas dulu nih. Nah, gini ya. A tambah B tambah C kita sudah punya 6. Itu kuadrat, berarti langsung ya 36 teman-teman ya. A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat kita udah punya 12. Ditambah
yang ini. Ada dua yang sama itu bisa kita keluarkan dalam kurung. AB tambah AC tambah BC. Nah, berarti ini 36 dikurang 12, itu 24. Selanjutnya semua ruas bagi 2. 24 bagi 2 itu 12. Ruas kanan bagi 2 berarti 2-nya hilang ya. Tinggal AB tambah AC tambah BC. Nah, sekarang perhatikan teman-teman. Ini dengan ini sama nggak? Kan sama aja tuh. AB tambah BC kan BC-nya di sini ya. Tambah CA, CA dan AC itu kan sama. Oh, berarti yang ini teman-teman ya. Ini berarti nilainya adalah 12. Berarti pertanyaan soal itu, yang ini tanda tanya ini ya, itu adalah 12 dibagi 3. Nah, 4. Jawabannya itu teman-teman. Yang C. Oke, gimana hasil kerjaan teman-teman? Mudah-mudahan benar ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Kuncinya itu hanya tahu rumus ini sama tahu rumus ini teman-teman. Kita lanjut, nomor 2. Diketahui fx dan gx seperti ini. Kemudian jika f komposisi g inverse 1 adalah 5, maka 4a kuadrat dikurang 3 itu berapa? Apa rumus yang diperlukan? Nah, komposisi teman-teman harus tahu. F komposisi G, X itu sama artinya dengan F, G, X. Nah, urut teman-teman. F, G, X. F, G, X. Nah, urut gitu ya. Dan kalau sudah seperti ini terserah kita mau diproses G terlebih dahulu atau mau diproses F-nya terlebih dahulu. Nah, sekarang coba kita kerjakan. Ini diketahui F komposisi G inverse ya. Kita kerjakan di sini. F komposisi G inverse 1 adalah 5. Padahal yang ini F komposisi G inverse sesuai rumus ini adalah F G inverse 1 gini teman-teman. Nah, selanjutnya terserah kita. Kita mau mengerjakan G inverse terlebih dahulu atau mengerjakan F terlebih dahulu. Kalau kita ingin G inverse, di sini belum ada G inverse. Tapi kalau kita ingin memproses F, nah kita sudah punya F. Nah, sebaiknya F dulu ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba perhatikan F. Fx itu x kuadrat tambah 1. X ini adalah input teman-teman. Input untuk F. Yang diubah oleh F menjadi x kuadrat plus positif 1. Oke, cara bacanya. F ini teman-teman mengubah input, itu inputnya, menjadi input kuadrat ditambah 1. Itu F. Ingatnya, input kuadrat tambah 1. Sekarang kita lihat. F di sini inputnya adalah G inverse 1. Nah, itu inputnya. Padahal tadi input kuadrat tambah 1. Nah, ini sama. Input kuadrat, cuman inputnya itu G inverse 1. Nah, gini, kuadrat ditambah 1. Nah, ini ya, input kuadrat tambah 1 ya. Sama dengan 5. Dah, ketemulah G inverse 1 dikuadratkan. Berarti G inverse 1-nya plus minus 2. Nah, kita pilih salah satu ya, supaya mudah pilih yang positif aja teman-teman ya. Kita kerjakan salah satu, nanti kalau misalnya di pilihan ini kok nggak ada, berarti kita pilih yang satunya lagi. Kita pilih yang positif 2 terlebih dahulu. Nah, sekarang ini G inverse 1 adalah 2. Nah, kita pilih itu. G inverse 1 adalah 2. Kita pilih itu dulu ya. Tapi yang kita punya itu G, bukan G inverse. Nah, kita ingat lagi teorinya. Jika kita punya F, A itu adalah B, F mengubah A menjadi B, maka teman-teman F inverse itu mengubah B menjadi A. Berkebalikan. Nah, ini ditukar ya. Jadi lihat, antara F dengan F inverse itu input outputnya itu saling tukar. Nah, ini sama, ini G inverse. Berarti bisa kita bentuk menjadi G. Nah, gini, input outputnya saling tukar. Berarti ini tukar nih. Berarti sini 2, di sini 1. Nah, sekarang kita lihat, kita sudah punya G. G ini mengubah
input menjadi A kali input tambah 2. Ingat ya, G itu A kali input tambah 2. Dan di sini teman-teman inputnya itu adalah 2. A kali input tambah 2. Berarti sama artinya dengan A kali inputnya 2 ini tambah 2 nih. A kali input tambah 2 ya. Nah, ini sama dengan 1. Nah, kita peroleh A-nya sama dengan min setengah. Atau 2 itu min 1. Pertanyaan soal 4A kuadrat dikurang 3. Nah, sebenarnya terserah teman-teman ya. Ini A-nya diganti ini, boleh juga A-nya ganti min setengah. Atau kalau enggak, teman-teman lihat, ini 4A kuadrat itu kalau dari 2A itu tinggal dikuadratin. Ya enggak sih? Nah, gini kan. Nah, itu terserah teman-teman ya. Itu selera aja ya. Oke, ini kan sama tuh, 4A kuadrat kurang 3. Nah, sekarang 2A-nya diganti dengan negatif 1. Nah, negatif 1 kan kuadrat itu 1. Dikurang 3 berarti negatif 2. Jawabannya yang B. Oke, teman-teman. Silakan dipahami yang diperlukan teorinya ini. Ya. Selanjutnya, nomor 3. Limit nih. Nilai limitnya berapa? Gimana cara ngerjainnya? Ini bisa difaktorkan. Lihat ada yang mirip ya, 1 negatif X, ini X negatif 1, ini 1 negatif X kuadrat, itu kan bisa dipecah. 1 tambah X ya, itu bisa dipecah menjadi gini teman-teman, yang ini. 1 tambah X dikali 1 kurang X gini. Nah, nanti akar 3 atau dipangkatkan sepertiga gini. Nah, habis itu bisa difaktorkan, nanti pakai Horner ya. Nah, tapi kayaknya ini agak rumit. Kayaknya ini bukan pilihan teman-teman untuk mengerjakan dengan cara yang itu. Saya kira teman-teman tidak memilih yang seperti itu. Tapi menurut saya teman-teman ini akan lebih memilih pakai L'Hopital. Ya, ini kebanyakan pakai L'Hopital. Apa itu cara L'Hopital? Cara L'Hopital itu seperti ini. Kalau kita punya limit X mendekati suatu bilangan, misalnya A nih, fx per gx, bentuknya pecahan teman-teman. Ini ternyata 0 per 0, artinya X-nya ini diganti dengan A, menghasilkan FA per GA itu hasilnya 0 per 0 teman-teman. Maka pengerjaannya itu bisa seperti ini. Nah, Fx-nya itu tinggal kita turunkan, artinya turunan yang atas ya, per turunan Gx-nya atau G aksen X. Nah, seperti ini. Sorry, maksud saya hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Nah, ini hasilnya itu sama dengan limit X mendekati A, tinggal yang atas F-nya itu diturunkan, yang bawah G-nya juga diturunkan. Inilah cara L'Hopital ya. Jadi ini bukan U per V, bukan turunan. Kalau turunan itu U per V, turunannya kan U aksen V, negatif U V aksen per V kuadrat. Ini enggak teman-teman. Tapi tinggal yang atas diturunkan jadi seperti ini, dan yang bawah diturunkan jadi seperti ini. Ingat syaratnya, kalau dia itu bentuknya 0 per 0. Nah, sekarang coba kita lihat ini. X-nya coba kita ganti 1. Yang atas jadi 1 kurang 1, 0. 1 kurang 1, 0. Di akar 3 juga 0. Berarti 0 ditambah 0 itu 0. Yang bawah 1 dikurang 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1 ya. 1 kurang 1, 0. Berarti yang bawah itu juga 0. Berarti kan ini bentuknya 0 per 0. Artinya syaratnya terpenuhi. Nah, karena terpenuhi kita bisa kerjakan pakai cara ini ya. Yaitu atas ini kita turunkan. Jelas X turunannya 1. Nah, teman-teman perlu ingat lagi turunan ya. 1 ini konstan, itu turunannya 0. Dikurang 0 atau enggak 1 enggak apa-apa. Ditambah, nah turunan yang sini. Gimana cara menurunkan itu? Sebaiknya kita tulis seperti ini teman-teman. Misalnya itu Y ya. Itu kan 1 dikurang X akar 3 tuh. Sama aja dengan pangkat sepertiga. Nah, kita ingat lagi turunannya itu adalah dari yang paling luas teman-teman, yaitu pangkat sepertiga nih. Nah, ini turun ke depan terlebih dahulu. Nah, pangkatnya berkurang 1. Sepertiga dikurang 1 itu negatif 2 per 3 ya. Nah, ini dalamnya tetap ya. Seperti ini. Setelah itu dalamnya diturunkan.
1 negatif X. Nah, jelas 1 itu 0, X itu 1 turunannya ya, berarti 0 kurang 1, negatif 1. Nah, dikali. Nah, ini turunannya teman-teman. Nah, turunan ini kita tuliskan di sini ya. Hasilnya berarti negatif sepertiga. Ya, minyak maju ke depan teman-teman. Negatif sepertiga. 1 dikurang X pangkat negatif 2/3. Sekarang yang bawah. Nah, ini. Nah, itu sama. Kita bentuk jadi pangkat sepertiga. Misalnya itu, ya lagi deh, nggak apa-apa ya. 1 negatif X kuadrat dipangkatkan sepertiga. Berarti turunannya sama dari yang paling luas. Ini sepertiganya turun ke depan. Berarti sepertiga. 1 negatif X kuadrat ini pangkatnya sepertiga kurang 1 negatif 2/3. Nah, jadi seperti ini ya. Terus dalamnya turunkan. 1 turunannya 0. X kuadrat itu 2X. 0 dikurang 2X. Berarti negatif 2X. Nah, dikali teman-teman ya. Nah, ini. Nah, ini maju ke depan ya. Kita tuliskan di sini nanti. Berarti hasilnya itu negatif 2/3X. Dikali 1 negatif X kuadrat. Pangkat negatif 2/3 ya. Atau kita geser sini biar muat teman-teman. Nah, gini. 1 negatif X kuadrat. Nah, 1 negatif X kuadrat itu bisa kita ubah ya. 1 negatif X kuadrat kita ubah jadi 1 tambah X dikali 1 dikurang X. Ya, ingat ya. A kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau ada kuadrat dikurang, A kuadrat kurang B kuadrat itu bisa difaktorkan jadi A tambah B dikali A kurang B. Nah, ini sama. 1 itu kan 1 kuadrat dikurang X kuadrat. 1 tambah X, 1 kurang X. Gitu teman-teman ya. Nah, kita tuliskan di sini 1 negatif X kuadrat itu kita pecah. 1 tambah X, 1 kurang X. Pangkatnya negatif 2/3. Nah, berarti masing-masing ini pangkatnya negatif 2/3. Nah, kenapa diubah seperti ini? Biar sama teman-teman. Nah, itu kan jadi sama. Oke, selanjutnya lihat. Kita substitusi X-nya 1. Ini 1 ya. Tapi ini 1 kurang 1 itu 0. 0 pangkat negatif. Nah, 0 pangkat negatif itu seperti itu teman-teman. Contoh nih, 0 pangkat negatif 2/3 itu sama aja dengan 1 per 0 pangkat 2/3. Berarti 1/0. Itu boleh nggak? Nggak boleh dalam matematika. Jadi ini harus kita hilangkan ya. Gimana cara menghilangkan 0 pangkat negatif ini yang berasal dari sini teman-teman? Nah, kebetulan di bawah ini juga ada itu ya. Nah, caranya kita kali aja ini dengan 1 negatif X yang sama dengan ini, tapi pangkat 2/3. Bawah sama. Nah, ini boleh karena segini nilainya itu 1 teman-teman ya. Berarti kan kita cuma mengalihkan ini dengan 1. Artinya itu nggak berubah. Itu hanya tekniknya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita kalikan. Berarti ini 1 dikali ini. Nah, berarti hasilnya sama dengan itu sendiri ya teman-teman ya. 0 nggak usah. Plus ketemu min itu jadi negatif. 1/3. Nah, yang ini dikali dengan sini. Kan jadi pangkat 0. Apapun pangkat 0 itu kan 1. Jadi tinggal 1/3 itu doang teman-teman. Sekarang yang sini ini perkalian ya. Kalikan dengan sini. Berarti tinggal ini kali sini. Kan jadi pangkat 0 atau 1. Kalau gitu tinggallah yang sini teman-teman ya. Jadi pangkat negatif 2/3. Nah, ini teman-teman hasilnya. Nah, sekarang bisa kita substitusi. X-nya diganti 1. Berarti 1 dikurang 1 itu 0. 0 dikurang 1/3 atau negatif 1/3 kalau mau langsung ya. Ini negatif 2/3 dikali 1. 1 tambah 1 itu 2. Dipangkatkan negatif 2/3. Nah, gini teman-teman ya. Nah, selanjutnya berarti yang atas negatif 1/3. Yang bawah negatif 2/3 dikali yang ini tadi ya. Oke, untuk menghilangkan 3 pecahan dalam pecahan itu, sama seperti ini prosesnya teman-teman. Kita kali aja 3/3. Ini boleh, karena itu hasilnya 1. Berarti negatif 1/3 ini kita kali 3 hasilnya
negatif 1. Per, yang ini dikali 3 berarti hilang 3-nya ya. Tinggal negatif 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat negatif 2/3. Nah, berapa teman-teman? 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat negatif 2/3. Kan pangkatnya dijumlah, ya kan? 1 itu 3/3 ditambah negatif 2/3 berarti 2 pangkat 1/3. Oh, yang bawah itu hasilnya 2 pangkat 1/3. Nah, sekarang kita lihat di pilihan ada enggak? Itu pasti diubah ya, min ketemu jadi plus. Jadi 1 per 2 pangkat 1/3 itu akar 3 dari 2. Ini 2 pangkat 1/3. Inilah dia jawabannya teman-teman. Yang C. Oke. Nah, jadi kalau dia 0/0 baru boleh digunakan ini teman-teman ya. Dan teman-teman harus tahu cara menurunkan ini tadi. Nah, coba cermati lagi cara menurunkannya itu ya. Selanjutnya nomor 4. Diberikan fx. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. F aksen 0, 3. F aksen negatif 1, 10. F aksen negatif setengah, berapa? F aksen itu berarti turunan. Dan ini terpisah oleh perkalian. Ingat lagi, itu U kali V. Ya, berarti kalau F itu U kali V, maka turunannya U aksen V ditambah U V aksen. Itu yang depan, V yang belakang ya teman-teman ya. Depan diturunkan, V artinya yang belakang ini tetap, ditambah depan tetap ya. Yang belakang ini diturunkan. Nah, jadi depan diturunkan, belakang tetap, ditambah depan tetap, belakang diturunkan. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita cari turunannya yang ini, F aksen. Soalnya di sini semuanya F aksen ya. Berarti F aksen X, depan diturunkan 2AX positif B. Nah, kalau C ini konstan berarti 0 ya. Belakang tetap. Nah, gini. Ditambah gantian yang depan yang tetap. Belakang diturunkan. 2X tambah 1 ya. Nah, gini. Nah, sekarang kita lihat ini F aksen 0, 3. Artinya kalau X-nya 0, turunannya itu 3. Saat X-nya 0. Berarti ini kalau X-nya 0 itu nilainya 3, teman-teman. Saat X-nya 0 ya. Nah, gini, ini kita kasih. Ini deh. Saat X-nya 0 loh. Ingat nih, X-nya 0. Berarti setiap X ganti 0. 0 tambah B. Nah, berarti ini B. Ini 0. Nah, ini kali 0. Tambah 0, 0 tambah C. Berarti C 0 tambah 1. Nah, berarti kali 1. Dah, B kali 0 itu 0 ya. Berarti C adalah 3. Nah, kita ketemu C-nya 3. Kita simpan dulu. Selanjutnya, F aksen negatif 1 ada 10. Nilai turunannya saat X-nya itu negatif 1, teman-teman, itu 10. Berarti F aksen X-nya itu 10 kalau X-nya itu min 1. Nah, berarti ini nilainya 10, teman-teman. Saat X-nya min 1. Artinya setiap X di sini kita ganti min 1. Negatif 1 kali 2A berarti negatif 2A tambah B ya. X-nya ganti min 1. Min 1 kata itu 1 ditambah min 1 berarti 0. Nah, bagus teman-teman bentuknya ya. Berarti segini tuh hasilnya 0 ya. Ditambah X-nya ganti min 1. A negatif B tambah C. Oh, C-nya tadi udah ketemu 3. Langsung kita ganti 3 deh. Nah, gini ya. X-nya min 1 loh. Berarti min 2 tambah 1 itu negatif 1. Ya. Dah, sekarang kita proses. Berarti 10 sama dengan ini 0. A negatif B tambah 3. Atau langsung kita kali min 1 ke sini teman-teman. Nah, kayak gini ya. Berarti negatif A positif B negatif 3. Ketemulah apa itu? Sini ya. Nanti supaya sini tuh muat untuk pengerjaan yang lainnya ya teman-teman ya. Negatif A ditambah B. Berarti ini pindah sana tambah 3 kali gitu. 10 tambah 3 itu 13. Dah, kita punya ini. Dah, udah kita punya itu. Yang belum diproses yang mana? Kelihatannya tidak ada, semuanya sudah kita proses. Coba langsung ke pertanyaan. F aksen
negatif setengah. Kita mau cari nilainya langsung. F aksen negatif setengah. F aksen X udah ketemu di sini. X-nya diganti min setengah. Berarti ini ganti min setengah. Dikali 2 itu min 1. Dikali A. Berarti negatif A. Tambah B. X-nya min setengah. Kuadrat seperempat. Ditambah min setengah ya. Kita tulis dulu deh. Min setengah kuadrat itu seperempat. Ditambah negatif setengah atau dikurang setengah gini ya. Jadinya teman-teman ya. Ditambah. X-nya min setengah. Kuadrat berarti seperempat. A. Min setengah B. Ya kan? Min setengah B. Tambah C dengan C-nya 3 teman-teman. Ini C-nya ya. Dikali min setengah kali 2 itu min 1 tambah 1 berarti 0. Nah, bagus nih bentuknya. Berarti segini hasilnya 0 teman-teman ya. Oke, kalau gitu hasilnya tinggal yang ini doang. Nah, lihat min A tambah B sudah ada di sini 13. Berarti ini hasilnya 13. Dikali ini. 1/4 dikurang setengah samain penyebut. 1/4 dikurang 1/2 itu sama aja dengan 2/4 ya. Yang ini kan 0 tuh. Ditambah 0 atau nggak usah ditulis ya. 1 dikurang setengah itu min 1 berarti min 1/4 ya. Kali 13 berarti negatif 13/4. Yang B. Jadi teman-teman ini yang diperlukan ya. Dan ini prosesnya silakan teman-teman cermati. Bagi yang masih salah, yang masih keliru, tadi yang udah ngerjain dan masih keliru, coba cermati kelirunya di mana ya. Selanjutnya nomor 5. Diberikan bilangan real R dengan R-nya itu antara 0 dan 1. Jika jumlah deret geometri tak hingga dengan suku pertama 2, suku pertamanya 2 dan rasionya itu ini adalah 8, maka jumlah deret geometri tak hingga dengan suku pertama 8 dan rasio R itu berapa? Jumlah deret geometri tak hingga. Kita ingat lagi rumusnya. Jumlah itu S. Jumlah deret ya, ini S. Tak hingga suku, S tak hingga seperti ini. Rumusnya adalah A per 1 negatif R. A itu suku pertama, R itu rasio. Nah, rumusnya itu teman-teman. Sekarang kita lihat yang ini. Jumlah deret geometri tak hingga dengan suku pertama 2, berarti ini 2 teman-teman. Dan rasionya ini, nah, rumusnya kita masukkan ini. Suku pertama 2, rasionya itu ya. Berarti suku pertama 2. 1 negatif R. Rasionya 1 tambah 1 positif R. Jadi belum tentu R teman-teman. Dilihat lagi rasionya apa. Ya, menyesuaikan ya. Nah, ini adalah 8 kata soal. Nah, ini 8. Dah, kita proses. Gimana cara prosesnya? Sebentar. Ini agak geser sini teman-teman. Ini 8 ya. Gimana cara memprosesnya? Lihat, kita usahakan jangan ada ini pecahan, tapi dalamnya ada pecahan lagi teman-teman. Usahakan jangan seperti itu. Kalau gitu, ini kita hilangkan. Caranya gimana? Caranya kita kalikan aja baik pembilang maupun penyebut dengan 1 tambah R. Dengan ini ya. Nah, ini boleh karena segini tuh nilainya 1. Artinya kan berarti kita cuma mengalihkan ini dengan 1. Itu artinya tidak mengubah apapun ya. Dah, sekarang kita kalikan. Berarti 2 dikali 1 tambah R. Ya. Per yang ini 1 kali 1 tambah R berarti 1 tambah R. Ini kali sini berarti kan 1 tambah R-nya hilang. Negatif 1. Ini sama dengan 8. Dah, berarti kan 1 kurang 1 habis. 2 ditambah 2R sama dengan 8R kali silang ya. Berarti ketemulah 6R itu 2. Kalau gitu ketemu R-nya 2/6 atau 1/3. Nah, ini kita simpan dulu. Selanjutnya, jumlah deret geometri tak hingga. Nah, tak hingga ini dengan suku pertama 8 rasio R. Berapa? S tak hingga suku pertama 8. Rumusnya sama ini teman-teman ya. Rasionya R. Nah, gini. Nah, ini berapa? Pertanyaannya itu. Nah, R-nya udah ketemu ini, 1/3. 1 dikurang 1/3.
Nah, ini terserah teman-teman. Teman-teman ini bisa 1 kurang sepertiga dulu. Berarti kan 2/3. 8 dibagi 2/3. Atau secara seperti ini tadi. Nah, usahakan 3-nya hilang. Kali 3/3. Nah, ini selera aja teman-teman ya. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Berarti 8 kali 3 itu 24. 1 kali 3 itu 3. Negatif sepertiga kali 3 itu 1. Berarti 24. 3 kurang 1 itu 2, 24 bagi 2 itu 12. Yang B. Oke teman-teman, silakan cermati lagi di mana letak kesalahannya dari 5 soal yang sudah saya bahas ini. Selanjutnya nanti teman-teman bisa lanjut melihat video berikutnya bagian yang kedua. Oh ya, ini tadi kan teman-teman udah lihat tuh. Bagus juga kalau teman-teman coba kerjain lagi, nggak usah lihat pembahasannya ya. Nanti dilihat masih bermasalah nggak. Kalau masih bermasalah, cek lagi pembahasannya itu, pembahasan teman-teman cek lagi dengan pembahasan yang ada di video ini. Oh, saya salahnya itu di sini. Itu pasti teman-teman akan lebih paham. Dan kalau sudah, teman-teman bisa lanjutkan ke bagian yang kedua, 5 soal berikutnya ya. Nah, saya kasih tahu nih bocorannya, 5 soal berikutnya. Teman-teman silakan kalau ingin kerjain terlebih dahulu. Nah, ini nomor 6. Nomor 7. 8, 9, 10. Nah, silakan kalau teman-teman ingin mengerjakan terlebih dahulu, nanti bisa dilihat pembahasannya di bagian yang kedua ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam rangka mempersiapkan tes menghadapi UM-UGM ya. Mudah-mudahan manfaat dan terima kasih semuanya. Oh ya, jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin orang, siapa tahu mereka memerlukan video ini. Terima kasih semuanya ya.